Baik, kita lanjutkan mata kuliah pemasaran agribisnis ini pada perkuliahan dengan metode asinkron ya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi ke bab pertama, yaitu The Business of Agribusiness, yang dimana kita ini akan mempelajari ruang lingkup atau scoop dari sistem agribisnis itu sendiri. Saya lanjutkan. Jadi tujuan pembelajarannya ini adalah pertama kita harus memahami dulu konsep dan definisi dari sistem agribisnis, terutama di sektor perekonomian. Yang kedua, ini kita dapat menjelaskan cara mentransformasi dari bahan baku menuju barang akhir yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang alur distribusi produk agribisnis melalui sistem pemasaran. Oke, jadi sebenarnya apa itu agribisnis? Nah, agribisnis ini kan sebenarnya sudah kita jalani dalam kehidupan sehari-hari ya, kita temui, kita konsumsi juga bahan pangan, lalu juga untuk menambah estetika dari rumah, itu tanaman hias, dan banyak peluang-peluang bisnis lain dari sektor agribisnis ini, dari bidang agribisnis ini yang dapat digali peluangnya kita sebagai mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kita akan fokus, diingat lagi bahwa di dalam mata kuliah ini kita fokus pada kegiatan pasca panennya atau pasca produksinya ya. Jadi pemasarannya itu kita fokusnya di situ. Jadi sebenarnya agribisnis itu apa? Mungkin boleh tuliskan di kolom komentar bagaimana pendapat kalian nih untuk sistem agribisnis itu sendiri, pengertiannya seperti apa. Sistem agribisnis itu adalah sistem, ya, ini menurut slide ini saya ambil intisarinya saja. Jadi ini meliputi kegiatan dari mulai mempersiapkan perlengkapan pertanian hingga budidaya tanamannya di usaha tani, kemudian dilanjutkan ke kegiatan pemasarannya dan distribusi barangnya untuk dapat memuaskan konsumen, yaitu masyarakat ya. Jadi banyak tahapan di dalam sistem agribisnis itu sendiri. Nah, seperti apa ruang lingkup agribisnis itu? Jadi ruang lingkup di bidang agribisnis itu adalah contoh utamanya itu adalah bahan pangan yang menjadi kebutuhan kita. Jadi bahkan kita dalam perjalanan saja, perjalanan menuju swalayan atau ke kampus, itu kita sering ya menemui banyak toko-toko yang menyediakan bahan pangan ini. Nah, ini merupakan salah satu output dari kegiatan yang melibatkan usaha produksi bahan pangan yang mencakup di ruang lingkup bidang agribisnis. Nah, sistem agribisnis itu merupakan hasil kerja keras dan efisiensi dari seluruh pihak, dari mulai produsen yaitu petani hingga konsumen juga berkontribusi di situ. Nah, jadi dari mulai bahan masukannya input, produksi dan pemasaran bahan pangan kepada konsumen. Nah, itu adalah ruang lingkup di bidang agribisnis. Nah, jadi di sini definisinya atau definisi dari agribisnis itu adalah aktivitas keseluruhan yang melibatkan distribusi dan produksi dari suplai hasil pertanian, aktivitasnya hingga penyimpanannya hingga distribusinya menjadi komoditi pertanian dan juga barang yang dapat dihasilkan dari komoditi pertanian tersebut. Oke, jadi di sini itu kita memandang dari sektor perekonomian. Jadi perekonomian ini didorong oleh sektor agribisnis atau pertanian yang dahulunya negara Indonesia ini juga mengalami masa-masa keemasannya ya, sehingga kita dapat dulu ya generasinya dapat menikmati swasembada pangan dan lainnya, itu diperoleh dari penguatan di sektor pertanian. Nah, tapi sekarang ini meskipun kita memiliki sumber daya yang melimpah, tapi
dapat dilihat di jumlahnya bahwa minat dan jumlah usaha tani itu semakin berkurang. Sehingga ini merupakan unsur meski karena pertanian itu merupakan penunjang di sektor perekonomian, kita memerlukan usaha untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan produksi terhadap keberlangsungan ekonomi. Tapi untuk negara Amerika Serikat, negara superpower ini, bahkan mereka menganggap perdagangan di luar negeri mereka tanpa hasil produk pertanian ini dapat menimbulkan defisit, ya. Makanya di sini bagi Amerika itu mereka bukan hanya fokus pada jumlah usaha taninya tadi, tapi mereka sekarang fokusnya pada industrialisasinya atau mereka memanfaatkan teknologi dalam mengolah produk-produk pertanian. Jadi secara keseluruhan itu bidang agribisnis mencakup beragam usaha komersial dengan kombinasi antara tenaga kerja, bahan, modal, dan teknologi, terutama penggunaan teknologi di dalam sektor agribisnis ini. Jadi meskipun jumlah dari minat dari usaha tani ini berkurang, tapi tetap dapat menunjang sektor perekonomian melalui penciptaan atau inovasi teknologi di sektor agribisnis sehingga tetap mempertahankan produktivitas hasil taninya. Oke, saya lanjutkan. Di sini bagaimana sih proses di sistem agribisnis itu dimulai dari pembekalan pertanian. Nah, ini yang disebut input ya. Ada pupuk, ada mesin, dan peralatan dapat dilihat di bagian tersebut, dan lalu diproses melalui budidaya tanamannya. Nah, lalu didistribusikan. Distribusikannya kemana? Ke industrial, menjadi bahan pangan, eceran, dan lainnya. Dapat kita temui juga itu di pasar swalayan, restoran, dan bahkan lembaga yang memerlukan untuk mengkonsumsi barang tersebut. Jadi agribisnis ini adalah keseluruhan sektor bahan masukan usaha tani, produk yang memasuk bahan masukan usaha tani, ya semuanya, hingga sampai ke tangan konsumen. Oke, selanjutnya kita juga memahami uh, agribisnis ini dalam konteksnya pemasaran ya. Jadi di sini itu kita tahu antara penjualan dan pemasaran itu berbeda. Jadi di dalam penjualan itu titik fokusnya hanya pada hanya volume atau tingkat penjualannya saja, mengabaikan dengan nilai. Nah, bagaimana menciptakan nilai ini? Nilai ini nanti dapat bermanfaat untuk dapat membangun namanya kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Nah, ini yang membuat pengembangan konsep pemasaran itu di agribisnis penting. Jadi bagaimana menciptakan nilai tersebut? Nilai tersebut dapat diciptakan dengan pemrosesan makanan. Jadi tidak bahan mentahnya saja, tapi diolah menjadi bahan-bahan yang mempunyai nilai ekonomis hingga kalau tahu ada teknologi zero waste ya, sampai tidak ada lagi barang yang tersisa. Karena sering kita jumpai ya fenomena di mana kita melihat bahan-bahan pangan itu sebenarnya berkualitas, tapi peminatnya mungkin tingkat konsumsinya tidak terlalu tinggi sehingga banyak barang yang tersisa membusuk ya. Toko-toko buah itu menyediakan buah-buah yang segar, namun sering karena juga minatnya kurang atau mungkin pembeliannya tidak sesuai, jadi mereka membiarkan saja barang-barang tersebut membusuk, padahal bisa dimanfaatkan contohnya menjadi usaha pupuk, bisa juga ya dari sisa makanan ya, lalu juga banyak lagi hingga dibuat menjadi keripik, salad buah, jus, banyak ya. Jadi ini menambah nilai produk tersebut, tidak hanya bahan mentah. Jadi di sini bisa diproses untuk menambah utilitas bentuk ya. Lalu juga tempat. Nah, penjualan ini seperti ditempatkan di swalayan, lalu ditempatkan juga di eceran, restoran. Nah, itu juga menambah nilai dari bahan mentah komoditi pertanian tersebut hingga sampai ke tangan pelanggan. Jadi di sini nilai yang bertambah itu dari segi waktu, tempat, dan kepemilikan. Seperti itu. Oke, sekarang
Pemasaran agribisnis. Jadi ini menggambarkan atau mendeskripsikan keseluruhan aktivitas yang dapat berkontribusi untuk produksi pangan tersebut. Jadi menekankan pada saluran-saluran distribusi yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, yang termasuk di dalamnya ada lembaga pemasaran. Nah, bukan di sini bukan konteksnya lembaga yang formal ya, tapi yang informal juga bisa. Jadi di restoran, di swalayan, nah itu masuk di sini. Sehingga ini dapat menimbulkan nilai atau nilai tambah, nilai gunanya ya. Jadi perbedaan antara penjualan dan pemasaran itu terletak pada titik menawarkan atau menciptakan nilai. Nilai tersebutlah yang dapat digunakan untuk nantinya menciptakan kepuasan pelanggan, loyalitas, dan retensi pelanggan. Nah, itu perbedaan antara pemasaran dan penjualan. Dan kita ketahui pula komoditi yang ditawarkan di dalam sektor agribisnis ini berbeda dengan produk-produk konvensional lainnya seperti pulpen, seperti produk mungkin fashion, itu berbeda karena mereka mempunyai karakteristik yang berbeda. Contohnya di sini yaitu secara musiman ya, di sini ada salah satunya secara musiman. Ini jadi naturnya atau sifat bisnisnya itu musiman. Dan di sini juga ada sifat biologisnya. Sifat biologis dari produksi produk-produk agribisnis itu berbeda. Lalu ketidakpastian cuaca. Dan di sini adalah keberagaman kondisi pasar. Jadi antara secara geografis, minat-minat untuk pembelian komoditi pertanian itu berbeda antar pulau, bahkan kita antar kabupaten, antar kecamatan juga pasti berbeda. Ada yang minat dalam membeli bahan mentah, mengolah sendiri, ada juga yang ingin bahan jadi. Antara perdesaan dan perkotaan itu dapat menciptakan kondisi pasar yang berbeda. Jadi inilah dimensi-dimensi yang berbeda antara pasar agribisnis dan pasar tradisional ataupun modern ya. Jadi di sini menekankan pada sumber daya alam. Sumber daya alam yang menyediakan nantinya komoditi-komoditi pertanian itu sendiri. Jadi di sini aspeknya secara garis besarnya atau secara umumnya itu tertumpu tertumpunya pada alam ya, kondisi alam. Jadi apa sih manfaat kita mempelajari agribisnis itu? Jadi agribisnis ini dipelajari untuk pertama tentunya menciptakan tujuan awal kita itu kan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi tidak hanya kita sebagai industri saja, tapi kita harus memerhatikan untuk kelompok-kelompok lainnya yang saling terikat dalam sektor agribisnis ini. Dengan kita memajukan usaha pertanian tersebut, produk komoditi pertanian itu kita dapat mesejahterakan banyak pihak, produsen, penjual ya. Lalu selain itu kita juga dapat mencatat, kita perlu memahami bahwa kemajuan yang dihasilkan negara maju seperti di Amerika yang ternyata tidak melupakan aspek dari agribisnis itu, ternyata tidak hanya mereka menekankan pada jumlah petaninya harus ditingkatkan, tapi mereka menjawab itu dengan peningkatan teknologi. Nah, peningkatan teknologi ini kan juga harus dibarengi dengan kemampuan dan keterampilan digital masing-masing masyarakat. Jadi, bagaimana tingkat literasi digitalnya? Makanya kadang sudah disediakan mungkin berbagai alat dari pemerintah, tapi sumber daya manusianya tidak menunjang, jadinya uh, fasilitas-fasilitas yang disediakan tersebut jadi tidak terbengkalai atau tidak digunakan secara optimal. Nah, ini yang disayangkan ya. Nah, itu kita perlu pelajari unsur-unsur untuk dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berada di ruang lingkup agribisnis ini. Jadi pengembangan pertanian di Indonesia itu kan sudah seharusnya dipusatkan pada produktivitas, tingkat produktivitas. Dan juga kita juga perlu untuk mengembangkan produk unggulan yang menjadi khas di negara kita. Contohnya negara kita itu sudah mulai dikenal dengan tempe ya.
Nah, tempe itu merupakan peluangnya tinggi di dalam ekspor ekspor. Nah, sebenarnya kan perdagangan ekspor itu sangat menjanjikan. Nah, kita dapat menggali produk-produk unggulan apa saja Kak, yang di menjadi identitas ya, dapat menjadi identitas negara kita sebagai negara Indonesia yang menghasilkan produk berkualitas tinggi dari komoditi pertanian tersebut. Lalu juga kita sering dengar ya istilah hilirisasi, bagaimana kita menambah nilai tambah dari tidak hanya sekedar bahan mentah, tapi kita menawarkan barang-barang yang sudah diolah ke pasar yang lebih luas. Nah, ini perlu pengembangannya ditekankan juga untuk mendukung kita negara Indonesia jadi dari negara berkembang menuju negara yang basisnya industrialisasi. Nah, itu semua dapat diperoleh dengan manajemen agribisnis yang ditata dengan baik. Baik, mungkin cukup sekian materi kita di bab pertama ini ya. Nah, di sini saya akan menugaskan kepada mahasiswa untuk dapat membuat suatu esai ya. Ini esai tersebut sebenarnya ini mengenai kondisi modern di penjualan bahan makanan. Jadi sekarang itu pasar tradisional sudah dihadapkan dengan gerai-gerai atau pasar swalayan yang sudah memanfaatkan teknologi atau sudah melakukan digitalisasi. Maka timbul pertanyaan, sebenarnya apa sih masalah struktural di bidang agribisnis pada di Indonesia ini? Lalu coba kita ambil contoh apa sajakah perusahaan industri agribisnis yang berhasil di Indonesia. Mungkin sekian pertemuan saya pada kali ini di bab satu. Jika ada pertanyaan mungkin dapat dituliskan di kolom komentar juga ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat untuk semuanya ya.